Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semuanya dekat dulu. Berlian, berkarakter, berprestasi, religius, peduli lingkungan. Untuk yang tidak hadir hari ini, yaitu siapa namanya? Lukman. Oke anak-anak, untuk siang hari ini kita ke bagian makro yang terbaru sesuai dengan 10. Yang terbaru yaitu KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, nah untuk materi yang pertama itu nanti kita bahasnya itu tentang AI atau KA, yaitu pengenalan AI atau KA di sekeliling kalian. Nah untuk filosofi pembelajarannya, jadi nanti kalian bisa mengubah proses siswa tentang AI dari konsep fungsi ilmiah yang rumit menjadi alat yang nyata yang dapat digunakan setiap hari. Nah untuk nanti pembelajarannya itu kita lakukan melalui eksplorasi, kemudian diskusi dan kreasi seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi nanti tolong kalian harus aktif. Nah untuk pembelajaran pada kali hari ini itu kalau tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan pengertian AI dengan bahasa sendiri, kemudian mengidentifikasi contoh penerapan AI atau KA dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membedakan AI lemah sama AI yang kuat. Kemudian berkolaborasi dalam kelompok untuk menganalisis dan mempresentasikan ide tentang KA atau AI. Sebelum kita mulai, kita explaining terlebih dahulu. Jadi nanti silakan ikuti arahan dengan saya. Kita bermainnya explaining mengenai tentang AI. Ya. Jadi nanti saya sebagai programmer, kalian nantilah yang jadi komputernya. Jadi pahami. Jadi ikuti perintah saya. Nah, cara bermainnya di sini itu jika maka. Jika nanti tangan kanan saya diangkat, maka semuanya berdiri. Jika tangan angkat, semuanya berdiri. Coba praktekkan. Kemudian kalau ketemu 2 kali, semuanya duduk. Jadi kami. Kemudian kalau saya bilang selang, ini kan sudah pagi dari bersama siang ya. Jadi nanti sekalian jamnya siang juga. Jadi pahami. Bisa? Oke, kita coba terlebih dahulu. Nanti komen kalau yang salah ada hukumannya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai ke bagian KA, jadi tidak ada opung jadi kita sama-sama terlebih dahulu. Nah, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau berdiri nih. Apa itu? Selamat siang. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang tadi yang tidak fokus, tidak masalah. Siang-siang ya. Sebelum kita masuk ke bagian inti, nah di sini ada 2 gambar, ada 3 gambar. Penting ya. Ini gambar apa? Google Ini buat Rena kalau TikTok suaranya. Yang ini siapa yang sering bikin musik?
buat kita sehari ya. Gua pas tadi biar ngomong. Gitu ya. Nah, jadi dari 3 gambar ini yaitu Spotify, TikTok, sama Google. Nah, semuanya pernah menggunakan? Alhamdulillah. Nah, kecuali Google Maps. Maklum memorinya kecil. Nah, sekarang, ini pertanyaannya. Kalian tahu nggak bagaimana FYP TikTok itu tahu selera kalian? Nggak tahu. Kenapa? Kan di TikTok itu biasanya langsung muncul ke badan. Itu kok kenapa kok munculnya itu sesuai dengan selera kalian? Untuk misalkan ada yang suka Korea, pasti munculnya dari Korea. Sering didelok, Pak. Ya kan? Maksudnya itu sinetron, film tentang Korea, cinta-cinta dan lain-lain. Nah, ada yang tahu? Tidak ada. Kalau ini, mengapa Spotify itu bisa menuliskan lagu sesuai dengan pasangan? Asik. Ada yang tahu? Tidak. Kemudian bagaimana Google itu bisa mengetahui jalan yang macet? Biasanya ada yang merah-merah toh. Nah itu kenapa? Padahal itu yang pakai mobil yang macet itu tidak nyambung Google Maps. Tapi dia itu tahu yang macet itu bagian mana. Nah kenapa? Dari 3 itu kita ini semuanya sama, menujunya ke sama. Kenapa? Karena angkat tangan. Salah dan masalah loh, menurut kalian apa? Hani? Menurut kamu angkat tangan. Bebas mau yang 1, 2, 3 mana yang mau jawab? Monggo Mas, perkenalkan namanya siapa? Fajar. Budi. Mau menjelaskan yang mana? Yang Google Maps kenapa? Apa? Yang keras dong? Karena itu prediksi Google. Oke. Kenapa Google lo tahu? Padahal kan Google kan tidak ada selalu dari situ. Terdeteksi. Contoh biasanya yang jalan yang kemarin yang sering macet itu misalkan jembatan yang dulu jembatan Kalipoda itu macet total. Itu merah semua gitu. Kok tahu gitu? Ya kan? Kalau ada Instagram biasanya kan FYP-nya juga sama. Pencarian seperti munculnya itu saja. Munculnya sih aneh-aneh. Betul enggak? Ya, kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi nanti kaitannya dengan AI. Tadi harus benar jawabannya. Di rumah pelajaran itu tentang prediksi. Jadi ada prediksinya. Untuk ambil prediksi berarti harus ada data. Data itulah yang nanti menjadi laporan untuk kebagian. Kalau menjaga di media itu kan berarti data yang sering kalian lihat, nah itu nanti akan direkomendasikan di beranda. Kemudian kalau kita berarti lagu-lagu yang melo yang sering kamu putar, berarti pasti nanti direkomendasikan lagu-lagu yang melo. Lagunya slang berarti lagu-lagu yang metal. Ya, seperti itu. Jadi benar kata Fajar itu Nah, untuk mengetahui AI lebih dalam lagi, jadi nanti saya bagi kelompok, yaitu satu kelompoknya 4 orang. Jadi nanti saya di sini jumlahnya 36 bagi 4 jadi 9. Jadi nanti silakan kelompok 4 orang. Saya bagi kelompoknya menjadi 9 kelompok. Jadi ini silakan berhitung 1 sampai 9. Bisa dipahami? Bisa, biasa bawah itu baginya larang kudu ada. Ya, silakan berhitung mulai 1 sampai 9. Laki-laki terlebih dahulu. 5 6 Sekarang 9.
Tiga. Oke, jadi nanti sudah ketemu nggih. Kelompok 1 angkat tangan. Biar nanti tahu yang tinggi. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 yang tinggi. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8, 9. Cuman biasaannya. Dua saja, dua aja. Oh iya, ada passwordnya. Silakan yang WP-nya di kantor ini. WP tolong dicantolkan dulu WP-nya. Tolong WP-nya terlebih dahulu. WP ini sih. Dulu, silent please, duduk, dengarkan, tapi kalau duduk, kalau mengambil kembali, oke, mohon perhatikan. Tolong perhatikan dulu. Langkah pertama, silakan cantolkan hotspot kalian. Cantolkan di sini. Bisa jangan. Bisa nyantol. Hotspotnya ini dulu, webnya tolong dihotspoti, kelompoknya tolong dihotspoti HP kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa? Tahap pertama itu sudah? Oke, jika sudah
Ya. Selanjutnya. Sudah. Terus ini kalau sudah pilih gokil. Gokil. Itu tulisannya apa? Ayo lu ngakui. Pilih tambah pengguna paling bawah. Tambah pengguna. Add person. Add person. Uwe lorna. Ya.
Sini ya sudah. Nhiều có thể Đủ chưa Pak? Is table machine. Nah, silakan nanti di bagian double. Halo. Jadi bagian atas ini. Bagian atas ini, ya. Bagian atas ini. Tulis double. Martina. Google Martina. Itu kali gini. Nih tulisannya. Ini Google Table Machine. Ya. Kalau sudah nanti gambarnya nanti seperti ini. Ini Google Machine. Google Machine. C H Google M A C H I N E. Machine. Atau enggak di dalam dulu di dalam yang KPD sudah ada Google, tulisannya sudah ada di sini. Tolong. Ya, di sini sudah ada Google itu bermaksud. Pikiran menulis malah ini kalau loh. Nah, itu jawabannya sudah di enter langsung. Yes. Itu sama. Nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilannya. Diklik. Yo. Yes.
Kameranya usah berubah saya. Sudah? Yang sudah, oke. Yang belum angkat tangan. Google Mesin. Sudah, kelompok 9. Kelompok 6. 7. 8 belum. 5 belum. Oke, sambil nunggu silakan tulis nama anggota kelompoknya. Yang belum berarti belum. Dicek. Ini tempat belajarnya Pak Tuan. Kamu kan itu apa jawab? Duduk. Apa kita aja? Tak jelaskan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya satu anak tolong dibaca dulu, dipahami. Ya. Nah, jadi ini kita mengenal AI dengan menggunakan bantuan Google. Ini namanya Google Teachable Machine. Oke. Nah, kalian di sini itu akan menjadi pelatih AI. Waktu kalian main itu 25 menit, tolong perhatikan. Ya, jadi di sini nanti kalian akan melatih sebuah model AI sederhana untuk mengenali objek, senyum, bahagia, bebas, gestur, angkat tangan mengepal ataupun nunjuk, boleh, ekspresi bisa, gitu ya. Nah, untuk langkahnya sudah buka webnya, sudah, oke kan? Kemudian pilih get started, dipilih dulu, get started, ditunjuk. Get started. Ditunjuk get started. Sampai buka seperti ini. Sudah, use project. Sudah. Kalau yang belum sama, sinyalnya jelek. Sudah, gitu. Oke. Nah, gunanya di sini, jadi cara mainnya itu nanti kalian itu ada webcam, di setiap kelompok ada webcam. Jadi nanti kalian itu diminta untuk menjadi pelatih, ya kan? Jadi nanti kalian harus ada gambar, pilih image project, audio project, sama pose project. Bahasa Indonesianya berarti gambar, suara sama pose. Pose gini, pose apa? Nah, jadi pahami. Di sini nanti kalian membutuhkan dua gambar. Di mana nanti ada namanya kelas 1 sama kelas 2. Tolong namanya kelas sama 1 kelas 2 itu diubah. Langsung aja pilih new project dulu. Pilih yang mana? Saya biasanya pakainya image project. Silakan dipakai image project aja. Image project sudah. Tampilannya ini loh. Itu tadi. Sudah sama. Pilih standar image. Sudah. Nah, kelas 1 dan kelas 2 diubah dulu. Nah, di sini Anda katakan di sini bisa kalian tangan terbuka, tangan mengepal, wajah seluruh wajah data pulpen atau menghapus. Jadi nanti ada webcam, ya toh? Misalnya ini webcam. Kita tekan dulu ya. Nah, ini webcam. Ya kan? Nah, ini wajah saya di sini. Nah, tapi di sini nanti pilihnya adalah go to play record.
dipahami? Kemudian kalau sudah yang di bawah ini hitam lagi biasa. Nanti di sini dah. Oke, dua saja deh. Kalau tidak dikasih pencet, diklik langsung dibunuh saja boleh. Silakan pakai wajah siapa boleh. Satu orang aja. Satu orang saja. Halo. Beda yang tinggal juga nanti itu bandingan 1 dan bandingan 2. Ini kelas 1 udah. Kelas 2-nya belum. Kemudian halo. Mohon perhatikan. Kelas 1 dan kelas 2 itu dengan gaya yang berbeda. Contoh, kelas 1 itu saya foto sendiri. Kelas 2 itu foto dengan teman saya. Jadi nanti ganti tangannya. Atau bisa kalian foto senyum, atau yang lainnya datar. Atau mungkin wajah bertopi. Boleh. Yang penting kelas 1 dan kelas 2 fotonya berbeda. Ya. Kelas 1 sudah foto? Kelas 2 sudah? Tolong sudah. Tidak apa-apa.
sudah. Jangan lakukan tangan. Tidak usah bingung. Oke, sudah. Halo. Kurang makan ini. Sudah? Siapa Pak? Sudah semua? Sudah, nggak usah selalu. Biar cepat selesai. Biar cepat selesai kakak-kakak, adik-adik. Ini terlalu lama nanti tuh ngambil saya ya di jamnya. Paham dah? Sudah? Nih, jika sudah silakan pilih tren model. Ditunggu sampai selesai tren model. Sebelahnya. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah? Nah. Itu perbandingan. Ini perbandingan kedua. Sudah? Oke. Nah, silakan di sini di poin 3. Poin 3. Makanya ini kalian itu tidak suruh membandingkan dua foto. Itu fotonya udah rak segila-gila. Gampang di foto kok anak-anak mesti. Senyum biasa itu. Silakan. Nah, di sini tuh halo. Nah, di sini tolong kalian itu mengisi pembedakan poin 3. Poin 3 dibaca poin 3 di LKPD. Poin 3 di LKPD. Sudah? Itu kalian membedakan antara apa dengan apa? Foto tadi kan ada dua toh, kelas 1 dan kelas 2. Nah itu bandingkan senyum sama jaka. Dan kamu bandingkan apa tadi? Satu orang dengan dua orang. Seperti itu. Oke, paham? Ditulis nanti. Oke, mohon perhatikan saya jelaskan. Kenapa aku seperti ini Pak? Karena di sini, saya lihat di sini toh. Nah ini ada dua senyum sama datar. Ini ke bagian mana? Ke arah mana? Ke arah datar atau bagian senyum? Jadi kami ini namanya mendeteksi wajah. Nah senyum. Nah, ini masih wajahnya datar semua. Jadi pahami. Ini nanti ada yang bisa ini kan ada goyang-goyang sendiri. Jadi pahami. Nah ini yang mengatakan bahwa gambarnya itu foto kita kalau tahu di sini itu menunjukkan ke senyum atau datar. Bandingkan orang satu atau orang dua. Jadi pahami? Bisa nggih? Nah jika bisa silakan nomor 1, 2, dan 3 itu silakan dikerjakan. Sesuai hasil tadi. Yang poin C. Dengan apa yang kalian lakukan tadi dengan menaruh wajah kalian di bagian sini, ya. Itu menambahnya salah atau benar atau tidak yang salah. Silakan isi. Kasih waktu 5 menit. Dan di sini dulu. LKPD-nya sesuai dengan hasilnya tadi. Ya, kalau
Makanya di sini bagaimana pemenangnya kalian nanti? Apa sih benar atau salah? Jelaskan dengan bahasamu sendiri, bebas. Sesuai dengan kamu dan masalah. Kalau kau saya nanti kan cuma di dalam satu rumah, berarti intinya kaki saya pokoknya ada yang bu. Pegangan sendiri tidak harus benar. Kalimatnya bebas harus benar. Kami dengan kelompoknya. Yang belum makan bisa. Sudah ya. Lanjut.
Mohon perhatikan. Halo. Halo. Oke, sekarang. Halo. Nah, AI yang kalian tadi bikin yaitu mendeteksi gestur atau pose ataupun audio, ya kan? Menurut kalian itu AI-nya yang kalian latih itu dapat datanya atau AI-nya belajarnya dari mana? Kok bisa geser-geser? Ini nah, ini kan geser-geser seperti itu gimana? Karena yang kalian latih itu AI itu. Kalau dari yang warna kelas 1 dan kelas 2 itu kok ada kayak apa? Persenannya ini. Nah, ini dia belajarnya dari mana? Kok bisa mengeluarkan ini? Dari mana? Apa? Benar? Dari apa? Dari coding. Nah, sebelum kalian tadi train model, itu kalian ngasih apa? Kelas 1 kasih foto, kelas 2 juga kasih. Nah, intinya dari dua foto itu dibandingkan. Untuk ke kelas 1 dan kelas 2 itu menunjukkan ke gestur yang mana? Senyum atau datar orang tadi, atau satu orang atau dua orang. Itulah AI. Jadi AI itu harus punya data. Nah, jadi gini adik-adik semuanya. Jadi proses utama untuk AI atau KA, lalu memperhatikan, ya. Jadi proses utama AI atau KA itu adalah sistem komputer itu meniru kecerdasan manusia. Di mana AI itu ada machine learning. Di mana machine learningnya itu adalah AI itu belajar dari data yang kalian unggah, kalian dapatkan atau kalian berikan. Ya. Nah, makanya di sini contoh yang tadi Spotify, kemudian apa? TikTok sama Google Map itu merupakan AI juga, tapi AI-nya masih AI lemah seperti itu. Kemudian yang AI kuat itu adalah yang manusia super itu, tapi masih dalam bentuk fiksi ilmiah, tidak ada yang AI yang terlalu kuat, jadi masih lemah semua. Bisa dipahami? Ketika AI itu juga AI. Nah, kemudian silakan dibuka lembar kedua, yang misi yang kedua di LKPD. LKPD-nya dibaca, di misi yang kedua. Nah, di misi yang kedua itu kalian adalah diskusi dengan teman kalian. Nah, AI itu mengubah dunia, jadi dalam dunia teori AI itu juga digunakan di bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang hiburan, dan bidang pendidikan. Nah, sedangkan kelompok 1 itu menganalisis, kelompok 1 itu tentang kesehatan. Kelompok 1 tentang kesehatan, kelompok 2 tentang transportasi, kelompok 3 tentang hiburan, kelompok 4 pendidikan, kelompok 5 tentang pendidikan, kelompok 6 tentang hiburan, kelompok 7 tentang transportasi, kelompok 8 tentang kesehatan, kelompok 9 bebas, pilih yang mana, pilih salah satu. Jadi setiap kelompok itu bahas satu bidang penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidangnya. Kelompok 3 bidang apa tadi? Hiburan. Nah, tulis nama contoh penerapan AI-nya di sini. Kemudian dampak positifnya apa? Ditulis, dampak negatifnya ditulis.
Jadi cari contoh nyatanya penggunaan AI dalam bidang Oke, untuk yang misi kedua, kalian melakukan jika kasus penerapan AI di bidang-bidang di kehidupan sehari ya, sehari. Saya bagi tadi kan setiap kelompok bidangnya berbeda. Kalau depan bidangnya apa? Nah, kesehatan dalam bidang kesehatan yang menerapkan AI itu contohnya apa? Dicari di Google ataupun langsung kamu cari pakai AI juga boleh. Terserah. Jadi pahami? Boleh kembali. Yang misi yang pertama sudah selesai. Iya, contohnya apa? Misalnya Google penerapan AI. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Yang komputer sudah tutup, bisa nanti pakai HP-nya. Sekarang kerjakan contoh AI-nya. Iya. Pak, tadi bidang apa? Nah, cari contoh penerapan AI atau KA bebas. Terus di Google cari aja tentang AI di bidang kesehatan. Contohnya apa? Di atas. Contoh penerapan AI. Ya. Kemudian setelah menemukan contohnya, kalian dianalisis dampak positif dan dampak negatif dari contoh di bidang kesehatan, di bidang-bidang yang kalian sebutkan tadi.
Itu nanti yang khususnya adalah contohnya tadi. Sudah semua, Gim? Oke, sudah? Oke. Sudah, Gim? Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian presentasi terlebih dahulu sebelum kita ini. Nah, sebaiknya kan diskusi kelompoknya itu kita presentasi. Jadi pahami. Setelah kelompok 3 presentasi, yes, dibaca saja boleh. Udah sampai sini aja. Semuanya.
Yang lainnya mau perhatikan. Nah, jawaban saya kadang-kadang salah anak dek, karena AI-nya kurang fokus pada wajah kita. Menurut kalian apa yang membuat AI jadi bisa belajar? Yang kalian ajarkan. Lanjut ke yang musikan kedua. Yang lainnya tolong ya. Yang kelas itu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah AI sangat seru, menyenangkan, bagus banget. Ya, oh ada yang dipertanyakan? Apa? Sila ya bro, contohnya kayak gue leng anu. Ada yang pertanyaan lagi? Sudah ada. Oke, terus nomor 3. Ditutup dulu. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 semuanya. Silakan untuk kelompok 3. Oke, silakan nanti ketua kelas untuk hasil LKPD-nya dikumpulkan di. Nah, sekarang semuanya mohon perhatikan masing-masing. Halo. Nah, dibuka buku tulisnya masing-masing. Oh, tadi sudah sebelum tulisan.
Sudah? Kalau sudah, tulis di buku kalian masing-masing. Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, kemudian kalau satu anak silakan nanti angkat tangan yang mau merevisi kelas. Jadi dari dua pertanyaan ini hal paling menunjukkan tentang AI itu apa? Kemudian apakah pandanganmu tentang AI itu berubah? Silakan. Siapa yang mau menanggapi atau mau bersuara pendapat tentang dua pernyataan ini? Silakan. Ada yang mau angkat tangan? Sudah? Oke, sekarang berdiri. Ya, tidak apa-apa. Di yang keras. Hal paling ya bisa apa? Mahal. Kemudian apa pandanganmu tentang AI itu berubah? Ya. Terima kasih Tuhan buat jalur pendidikan. Jadi alatnya dari AI atau KA itu apa? Tadi kata Mas Joyo Ningrat itu adalah AI itu sangat bisa membuat semua hal itu mudah. Nah, jadi menurut Pak tambahan, lalu AI atau KA itu adalah alat yang kuat. Jadi pahami, alat yang kuat. Jadi itu seperti kayak pisau. Kalian ya. Jadi AI itu kayak pisau. Ada dua mata. Ada dua mata, yaitu mata yang tajam sama yang tumpul. Itu bisa bahaya, bisa tidak. Ya. Jadi pisau. Jadi tajam itu kalau bagus itu bisa bermanfaat. Tapi kalau tidak bagus berarti bisa berbahaya. Seperti itu, kayak pisau. Jadi AI itu, makanya kalau kita menggunakan AI dan KA itu wajib digunakan secara bijak, ya, tidak semena-mena. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Bagaimana pelajaran hari ini? Seru? Oke, kalau seru ya sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Esma dosa duduk. Jadi menurutnya kesimpulannya dari ini kita baca tentang AA atau AI, yaitu sistem yang meniru kecerdasan manusia. Namun AI itu juga belajar dari data. Jadi kalau datanya tidak lengkap, pasti AI juga akan lemah. Bisa dipahami? Ya. Kalau yang paling konkret adalah Google Map. Kalau tidak ada sinyal, Google Map juga tidak akan berguna. Seperti itu dipahami? Ada yang tanyakan? Nanti aja, terima kasih. Nanti silakan kembali ke tempat masing-masing. Tolong nanti komputer dikembalikan. Saya Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.